Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Barokah Isterianti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya adalah Erlita Fiana, NIM 140142152, dari jurusan PGSD, Rombel B, nomor presensi 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum suhu dan kalor. Adapun dasar teori dari praktikum ini adalah, secara kualitatif, kita dapat mengetahui bahwa suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya sebuah benda yang dirasakan ketika menyentuhnya. Secara kualitatif, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan termometer. Suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer yang berisi air raksa atau alkohol. Kata termometer ini diambil dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas dan meter yang artinya mengukur. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bergerak bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat atau getaran. Semakin tinggi energi atom-atom penyusun benda, maka makin tinggi suhu benda tersebut. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. Ada 4 macam satuan termometer yang paling dikenal, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Panas atau kalor dalam istilah fisika adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan standar internasional untuk kalor adalah Joule. Kalor bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Energi dalam ini berbanding lurus terhadap suhu suatu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, mereka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda tersebut seimbang. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini adalah, yang pertama, mengetahui prinsip suhu dan kalor, yang kedua, mengetahui perubahan kalor, dan yang ketiga, mengetahui keterkaitan suhu dan kalor dalam gelas plastik yang dipanaskan. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah, yang pertama, air mineral, yang kedua adalah gelas plastik, yang ketiga adalah korek api, dan yang keempat adalah lilin. Selanjutnya kita akan masuk kepada prosedur kerja praktikum. Yang pertama tentu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah menyalakan lilin. Nah, yang ketiga, letakkan gelas plastik tepat di atas lilin yang telah dinyalakan. Setelah itu, jangan lupa amati apa yang terjadi pada gelas plastik tersebut. Nah, gelasnya menjadi meleleh dan berlubang seperti ini. Selanjutnya, sediakan gelas plastik yang diisi dengan air mineral. Kemudian letakkan gelas plastik tepat di atas lilin yang telah dinyalakan tadi. Jangan lupa amati yang telah terjadi pada gelas plastik tersebut. Nah, di sini gelasnya tidak berlubang, tetapi permukaan alasnya menjadi hitam seperti ini. Kemudian, langkah berikutnya bandingkan hasil dari kedua percobaan tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan. Pada saat kita memanaskan langsung gelas berisi air mineral, seperti memasak dengan panci, kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Namun, bukannya gelas meleleh karena panas yang ditimbulkan, justru air yang malah menjadi panas. Lalu kenapa hal ini terjadi? Dalam kasus gelas plastik kosong,
panas yang diberikan akan langsung meleleh jika suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Sehingga plastik ini menjadi berlubang dan meleleh. Namun ketika dalam gelas diisi air, kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Secara skematis, alur penghantaran panas, kalor dihantarkan oleh permukaan gelas ke air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air lebih tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Kesimpulannya, gelas plastik tidak meleleh ini dikarenakan oleh kalor yang seharusnya melelehkan gelas tersebut dihantarkan ke air, sehingga gelas tersebut tidak meleleh. Kalor dihantarkan oleh permukaan gelas ke air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang diperlukan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Baiklah, demikianlah praktikum suhu dan kalor. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.